Era. Assalamualaikum YouTube, jumpa kembali bersama saya Hendra Project. Salam jumpa, salam sukses. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Tolong yang belum sholat, sholat dulu, karena sholat adalah kewajiban kita selaku umat muslim. Dan jangan lupa kepada saudaraku yang memang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video baru dari saya Anda mendapatkan notifikasi. Dan jika video ini bermanfaat, tolong di share ke rekan Anda semua. Terima kasih. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecas baterai motor listrik dengan baik dan benar. Dan ini menurut teori saya dan apa yang saya praktekkan selama beberapa tahun terhadap motor listrik yang lain dan sepeda listrik saya, ternyata sangat ampuh membuat baterai menjadi lebih awet dan tahan lama. Oke sahabat YouTube yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai perbincangan mengenai charger. Dan ini charger bawaan dari Uinfly tipe N9 Pro atau tangkas P6. Dan ini adalah charger aftermarket yang saya selalu gunakan charger ini, karena ini harus didampingi oleh timer atau pengatur waktu kapan mau dinyalakan dan kapan dimatikan, supaya baterai kita memang benar-benar awet. Oke, bagaimana caranya supaya baterai dari motor listrik kita benar-benar awet dan bekerja dengan optimal bertahun-tahun? Sahabat YouTube sekalian, jangan lupa kalau memang Anda sudah berkendara untuk mengecas baterai kembali, tentunya supaya besok kita bisa menggunakannya kemanapun yang akan kita tuju tanpa ada hambatan. Di dalam motor listrik, baterai sangat berpengaruh sekali, misalnya dari segi ampere hour dan berapa voltase untuk mendorong ke motor listrik yang berada di hub ini. Nah saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita memiliki baterai motor lebih awet dan kinerjanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan semua? Ya, baiklah, kita akan bahas bagaimana cara mengecas baterai motor listrik yang baik dan benar menurut versi saya. Oke sahabat YouTube, langkah pertama yang harus kita lakukan, jangan mencharger motor kita dalam keadaan panas. Misalnya kita setelah sampai ke kantor langsung dicolok, itu hal yang tidak dianjurkan saudaraku semuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu beberapa saat supaya baterai motor listrik ini menjadi dingin terlebih dahulu, misalnya 1 atau 2 jam. Minimal yang saya anjurkan itu adalah 1 jam dari kita sampai ke tempat tujuan untuk mengecas kembali. Sebenarnya untuk aturan ini lebih lama lebih baik, tapi kalau memang kita terdesak oleh waktu, ya kita tunggu saja minimalnya 1 jam. Kalau misalnya 2 jam atau 3 jam itu lebih baik, lebih dingin lagi, dan akan membuat baterai tidak stres ketika kita mengisi daya kembali. Setelah dingin, barulah kita mulai mengecas dengan charger bawaan motor listrik Uinfly misalnya seperti ini, dengan bantuan timer yang kita miliki juga. Dan memang ini harus menggunakan timer karena charger motor listrik ini tidak bisa cut off atau mati sendiri ketika baterai sudah penuh, walaupun indikator di situ sudah menyala hijau. Nah, dengan bantuan timer kita akan menstop pemasukan atau pasokan dari listrik charger ini ke aki motor listrik kita. Jadi motor listrik kita dicas dengan aman. Kalau menggunakan charger aftermarket ini, kita akan lebih safety lagi. Masalahnya charger ini bisa cut off ketika baterai kita sudah benar-benar penuh. Usahakan jangan selalu mengecas baterai dalam keadaan habis sama sekali atau kosong atau di bawah 20%, karena itu akan cepat merusak kinerja baterai.
Logikanya kalau kita makan terlalu lapar juga akan membuat badan kita sakit, terutama di bagian perut. Nah, baterai juga akan segera rusak kalau kita sering mengecas dalam keadaan di bawah 20%. Jadi hindari mengecas baterai di bawah 20% supaya baterai kita lebih awet. Banyak di antara saudaraku sudah mengajukan pertanyaan, berapa lama kira-kira mencharge atau mencarger motor listrik yang memang benar-benar dianjurkan. Sebenarnya kembali lagi kepada daya dari charger itu sendiri. Misalnya charger bawaan dari N9 Pro ini memiliki kapasitas 72 volt 20 ampere hour, dan yang aftermarket ini juga sama, memiliki kapasitas 72 volt 20 ampere hour. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan daya yang dikeluarkan oleh kedua charger ini, karena sesuai dengan kapasitas baterainya yaitu 72 volt 20 ampere hour juga. Jadi kita aman-aman saja untuk pengecas baterai motor listrik kesayangan kita ini. Nah, jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengecas baterai motor listrik kesayangan kita ini? Untuk hitung-hitungan dari baterai yang 72 volt 20 ampere hour dengan dicas menggunakan charger yang kapasitasnya 72 volt 20 ampere hour, berarti maksimal penggunaan 1:1, karena itu baterainya 72 volt 20 ampere hour dan ini chargernya masing-masing 72 volt 20 ampere hour. Jadi kita bisa mengecas maksimal dengan lama waktu 10 jam, dan saya jamin tidak akan membuat baterai Anda menjadi kembung atau overcharge. Tapi lain cerita dengan kalau kita menggunakan charger yang misalnya 30 ampere hour atau 40 ampere hour. Bahkan ada yang quick charge dengan menggunakan 72 volt 50 ampere hour. Berarti memang waktunya sangat singkat. Dengan contoh kata, misalnya kita menggunakan charger yang 20 ampere hour, berarti kita harus mencharge paling lama 10 jam. Tapi dengan penggunaan charger yang kapasitasnya 72 volt 40 ampere hour, berarti 1:2. Nah, berarti kita paling lama mengecas baterai motor listrik ini hanya dengan waktu paling lama 5 jam. Terus apa yang terjadi kalau seandainya baru 2 jam atau 3 jam si baterai sudah penuh? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau menggunakan baterai charger ini pasti akan terus mencharge, karena kita juga tidak tahu sebenarnya berapa kapasitas dari baterai yang masih terkandung di dalam baterai motor listrik ini. Sedangkan saya tadi berbicara 1:1 itu ketika baterai benar-benar kosong atau dalam keadaan nol dan diisi selama 10 jam. Jadi dengan penggunaan charger yang 72 volt 20 ampere dan baterai yang 72 volt 20 ampere juga dari 0 sampai full, nah itu maksimalnya 10 jam. Jadi untuk amannya ya kita kira-kira saja berapa persen power yang masih tersimpan di dalam aki motor ini. Misalnya kita mengira-ngira baterainya tinggal 40%. Jadi kita bisa mencharge aki dari baterai motor listrik ini selama 6 jam. Dan kita menggunakan timer ini, di set jam berapa menyala dan berapa lama harus kita charge. Misalnya tadi diperkirakan 40% lagi. Nah, kita charge setting selama 6 jam menggunakan timer. Apa yang akan kita lakukan jika kita menggunakan charger quick charge, misalnya menggunakan 40 ampere hour? Nah, dengan sisa 40%, dengan 40 ampere berarti kita harus mencharge aki dari motor ini 6 jam dibagi 2 menjadi 3 jam saja dengan menggunakan atau penggunaan dari quick charger dengan kapasitas 40 ampere hour. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat YouTube yang saya cintai tidak salah kaprah dalam memperlakukan aki atau mencharge motor listrik kesayangan kita supaya kinerja baterainya lebih awet.
Jadi untuk kesimpulan, bagaimana cara mencharge baterai motor listrik kita, yaitu pertama, jangan terburu-buru mengecas baterai motor listrik kita ketika dalam keadaan panas. Jadi kita harus menunggu sampai dingin terlebih dahulu dalam kisaran waktu 1-2 jam. Dan yang kedua, gunakanlah charger baterai yang sesuai dengan kapasitas baterai motor listrik kita. Misalnya kalau 20 ampere, kita harus menggunakan 20 ampere juga. Dan jika kita terpaksa menggunakan quick charge dan harus mengecas baterai karena kita terburu-buru, ingat, berarti kita harus mengecasnya setengah dari waktu yang dibutuhkan. Sahabat YouTube yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai atau sependapat dengan saudaraku semuanya. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.